Radio Katolikana Wajah Gereja Nusantara. Halo Sobat Katolikana, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kamu menonton video ini, kamu tetap dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, perkenalkan, nama aku Hosea dan selama 1 jam ke depannya aku akan menemani kamu di program Cuan Kuy. Pastinya dengan konten-konten yang fresh, menarik, informatif, dan menghibur. Oke, langsung aja untuk mengawali program kita hari ini bakalan ada berita buletin yang lewat nih di Berita Jogja Terkini. Yang penting tetap stay tune terus di Radio Katolikana Wajah Gereja Nusantara. Baik, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Berita Jogja Terkini bersama dengan saya, Hosea Richard. Informasi yang akurat, tajam, dan terpercaya akan kami sajikan khusus untuk Anda. Informasi pertama datang dari komunitas Ekoenzim, sebuah komunitas lingkungan di Yogyakarta yang baru-baru ini sedang mengadakan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan sampah organik. Bagaimana informasi selengkapnya? Sekarang saya sudah terhubung langsung dengan Cindy. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Hosea. Saat ini saya berada di Balai Desa Maguwo Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dan pada hari ini terdapat kegiatan sosialisasi, edukasi, dan aplikasi dari Ekoenzim yang diselenggarakan oleh Komunitas Ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut rincian acara dari kegiatan hari ini, telah ada bersama saya Bapak Hendro selaku relawan dari Komunitas Ekoenzim Yogyakarta. Baik, selamat siang Pak Hendro. Selamat siang. Oke, mungkin bisa diceritakan secara singkat tentang rangkaian kegiatan hari ini, Pak? Ya, sebenarnya acara ini sudah beberapa waktu yang lalu kita rencanakan setelah kita membentuk dan meresmikan Omah Ekoenzim yang ada di Jalan Sadewa, Sarirejo, Maguwoharjo, Depok. Itu tanggal 29 Maret yang lalu. Kemudian rangkaian dari itu kita akan mengupayakan untuk aplikasi Ekoenzim yang ada pada kita adalah bagaimana kita mau mengaplikasikan itu. Kalau kita membuat Ekoenzim tapi tidak diaplikasikan kan percuma. Akhirnya kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan ini. Dengan pelatihan ini kita harapkan nanti warga masyarakat Maguwoharjo juga bisa membuat dan juga bisa memakai atau mengaplikasikan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan di kandang dan juga tempat sampah yang ada di wilayah Maguwoharjo. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat kepada Sobat Katolikana terkait apa itu Ekoenzim dan manfaatnya. Ya, Ekoenzim adalah hasil fermentasi dari gula atau molase, kemudian BO atau bahan organik itu berupa kulit buah dan sedikit sayuran yang bersih dan air. Perbandingan 1:3:10. Oke, baik. Terakhir, apa harapan Bapak dari adanya kegiatan hari ini? Harapan saya nanti justru semua keluarga bisa membuat Ekoenzim ini dan bisa memanfaatkan untuk keluarga dan untuk membantu orang lain, bahkan persiapan juga menghadapi bencana atau iklim yang ada di wilayah kita. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya, Pak. Ya. Dan untuk Sobat Katolikana, jika ingin lebih tahu tentang komunitas dan Ekoenzim, bisa langsung menghubungi Instagram yang dimiliki oleh komunitas di @ekoenzim.jogja. Dan sekian dari saya, kembali ke Hosea. Baik, terima kasih Cindy atas laporannya. Pemirsa, kita akan bertolak ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang mengadakan program vaksinasi booster massal untuk meningkatkan angka ketercapaian. Sekarang sudah terdapat laporan langsung dari Devina di Auditorium WR Supratman Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Silakan Devina. Baik Hosea dan juga pemirsa, saat ini saya berada di gedung WR Supratman, Auditorium WR Supratman, UPN Yogyakarta, tepatnya berada di Jalan Ring Road Utara nomor 104 Ngeropoh, Condong Catur, Depok, Sleman. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, saat ini tengah diadakan vaksinasi booster massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan UPN Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk percepatan vaksinasi booster COVID-19 di Kota Yogyakarta. Nah, pemirsa, seperti Anda bisa lihat, pada saat ini makin ramai penerima vaksinasi dan juga banyak kelompok usia yang beragam, baik itu dari anak muda dan juga hingga lansia.
Jenis vaksin yang diberikan juga cukup beragam pemirsa. Pertama ada AstraZeneca dengan dosisnya 500, lalu juga ada Moderna dengan 500 dosis, Pfizer dengan 200 dosis, dan juga ada Sinovac dengan 300 dosis. Hal ini untuk menyesuaikan vaksin primer yang dimiliki oleh masing-masing warga. Selanjutnya juga pada kegiatan ini dibuka bagi Anda yang belum mendapatkan dosis pertama maupun kedua untuk vaksin sendiri dengan jenis vaksin yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk syarat dan juga ketentuannya cukup mudah. Anda hanya perlu dalam kondisi tubuh yang fit, lalu juga membawa syarat-syarat administrasi yang bisa Anda lihat di website yang disediakan. Selanjutnya, saudara, saya akan membacakan jadwal dari vaksinasi booster massal yang diselenggarakan oleh Dinkes DIY sendiri. Yang pertama, Selasa 14 Juni akan diselenggarakan di Gedung Sabah Pramana UGM, Kamis 16 Juni akan diselenggarakan di Gedung Mandala Bakti Wanita Tama, lalu juga Sabtu 18 Juni akan diselenggarakan di Gedung FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi bagi pemirsa yang ingin mendapatkan vaksin dosis pertama, kedua maupun booster, silakan Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya melalui Instagram @dinas_kesehatan_DIY. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali kepada Hosea di studio. Terima kasih Devina. Pemirsa, informasi terakhir datang dari Taman Budaya Yogyakarta. Terdapat pementasan teater dongeng Nusantara yang ditampilkan oleh Rebon Teater Taman Budaya Yogyakarta. Sekarang saya sudah terhubung dengan Lisa yang sedang berada di lokasi. Silakan laporannya, Lisa. Baik Hosea, saat ini saya berada di Concert Hall Taman Budaya, di mana sedang ada pertunjukan teater dongeng Nusantara yang berjudul Siasat Suku Sungai oleh Anis Prabu Sajarwo selaku sutradara dan naskah oleh Zid Mauza. Pertunjukan ini bercerita tentang ekosistem sungai yang sudah rusak akibat perbuatan manusia. Teater ini diperankan oleh sekitar 20 anak SMP dan SD di Yogyakarta. Masyarakat cukup antusias dengan pertunjukan ini dilihat dari cukup banyak penonton yang terdiri dari orang dewasa dan juga anak-anak. Sekian informasi langsung dari Konsep Hall Taman Budaya. Saya kembalikan ke Hosea. Baik, terima kasih Lisa. Informasi berikut tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ini. Nantikan terus berita Jogja terkini setiap harinya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Saya Hosea Richard dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Duh, bosen banget. Ngapain ya? Oh iya, main aplikasi dating apps aja kali ya. Coba download dulu aplikasinya. Swipe right semua Cakep-cakep ternyata nih. Wah, ada yang match. Wah, dia ngajak ketemu nih. Nah, sekarang kali ya. Dulu. Cin, mau mana? Ini mau ketemu sama cowok yang baru aku kenal dari Tinder. Asik banget tau dia orangnya, mana cakep lagi. Langsung mau ketemu? Iya. Jangan. Yang harus kamu lakukan adalah cek dan recek terlebih dahulu lawan bicara kamu di aplikasi cari jodoh yang kamu gunakan. Dengan cara memastikan foto yang digunakan adalah foto asli. Setelah itu, cek bio lawan bicaramu apakah meyakinkan. Jangan gegabah. Oh, halo Sobat Katolikana, kembali lagi bersama aku Hosea di program Cuan Kuy, pastinya di Radio Katolikana Wajah Gereja Nusantara. Gimana nih, tadi sudah melihat iklan layanan masyarakat tentang bahaya menggunakan aplikasi cari jodoh online.
Nah, menurutku nih ya Sobat Katolikana, mungkin buat kamu yang ingin mencari jodoh melalui aplikasi seperti itu, alangkah baiknya kita tetap harus berhati-hati dan lebih bijak ya dalam menggunakannya. Nah, setelah ini bakalan ada program talk show dengan nama Aruko, Art untuk Ekonomi. Pasti udah gak sabar banget kan ya. Namun sebelum itu bakalan ada yang lewat nih dari Tami Aulia yang mengcover lagu Nicki Every Summertime. Check it out. Never made it to class. I don't reach one in a taxi cab. You were sweating goals on the way to my dance, and oh, you say, baby, we've been moving too fast. I swear down my glorious, that's the smile, that's the smile. That's when calmly hoping your state of mind still baby, I give up anything to travel inside your mind. 'Cause baby, I fall in love again come every summertime. And then it told me to choose so wisely that you don't have to try. Baby, I fall in love every summertime. 25 on amazing chairs, loud, but everyone I met in a burn. Dinner with your sister and a joke's gonna hurt. Got away home and I'm putting me first. Oh, yeah. We just always know what to say. Strolling down the boulevard, there are the sweet light, sweet light. Every year we get older and I'm still on your side. Oh, baby, I give up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime. My baby told me to choose so wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love every summertime. Every day it's summertime. Every day it's summertime. Every day it's summertime with you. Every day it's summertime. Every day it's summertime. Every day it's summertime with you. Halo, kamu suka kesenian dan lagi cari cuan? Pas banget saat ini kamu sedang menyaksikan Aruko, Art untuk Ekonomi bersama aku Devina. Salam kenal ya. Jadi selama 20 menit ke depan kita akan membahas tentang ide-ide seni yang bisa jadi peluang untuk bisnis. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang ilustrasi digital. Nah, Sobat Cuan mungkin punya teman, punya saudara yang mungkin jago gambar gitu ya, jago desain, dan mereka jual nih karyanya, biasanya untuk hadiah.
ulang tahun, untuk hadiah happy anniversary gitu atau mungkin hadiah kelulusan. Nah, ternyata karya visual atau ilustrasi itu bisa jadi peluang untuk bisnis ya. Tapi gimana sih caranya? Apa aja yang harus kita pikirkan atau perhatikan? Nah, saat ini sudah bergabung bersama kita. Di sini ada Kak Inggit yang nanti akan membahas seputar jadi ilustrator ya, khususnya freelance ilustrator. Simak berikut. Halo Inggit. Halo, salam kenal. Oke, mungkin gimana nih kabarnya akhir-akhir ini Ingrid? Baik? Baik banget. Oke, syukurlah. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih, Git? Untuk akhir-akhir ini mungkin karena musim UAS di kampusku, jadi mungkin ngerjain tugas-tugas akhir yang belum selesai pada semester ini, kemudian UAS, mungkin juga terima beberapa commission gitu. Oke, nah mungkin kita bisa kenalan dikit dulu ya, Inggit sama Sobat Cuan lagi dengerin ini, mungkin bisa perkenalan dari nama lengkap, domisilinya di mana, saat ini sedang mahasiswa studi di mana juga gitu. Silahkan Inggit. Oke, perkenalkan semuanya, aku Ingrid Purwani Tias, di sini aku domisilinya di Lampung Barat, dan sekarang aku merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Oke, jadi mahasiswa terus nyambi juga nih ya, jadi buka ilustrator ini juga yang Git ya. Betul banget. Oke, nah jadi kan sebenarnya jasa ilustrasi ini udah lama ada ya Git ya, dan aku lihat emang banyak banget nih ilustrator gitu yang misalnya masih ragu gitu kalau misalnya mau jual karya mereka secara online gitu. Nah, jadi kita akan bahas tentang seputar bisnis ini gitu. Nah, yang pertama, apa sih itu freelance ilustrator gitu? Mungkin bisa Inggit bantu jelaskan. Oke, kalau menurut aku freelance ilustrator itu merupakan ilustrator yang kerjanya itu lepas gitu, pekerja lepas, ilustrator yang kerjanya lepas. Jadi nggak terikat sama satu perusahaan atau satu agensi tersendiri. Jadi kerjanya lebih fleksibel, lebih bebas, bisa terima job dari mana-mana gitu. Mungkin itu sih freelance ilustrator. Oke, jadi emang ini yang gitu maksudnya kayak waktunya, terus juga misalnya kita mau jualan apa itu tergantung sama ilustratornya sendiri gitu ya? Iya betul, tergantung kitanya, kita mau gimana itu ya kita sendiri bosnya gitu. Oke, nah kalau kamu sendiri udah sejak kapan sih kayak menyatakan diri aku jadi freelance ilustrator nih, mau jualan karya itu sejak kapan? Oke, mungkin kalau mulainya banget itu dari akhir 2019, itu benar-benar baru nyoba buka commission gitu. Mungkin itu sih. Jadi 2019 itu pertama bukanya di mana Git? Maksudnya kayak kalau misalnya ilustrator tuh apakah dia buka secara online atau gimana cara jualannya gitu? Oke, kalau dulu aku itu sebenarnya awal mula jualan karyaku itu dari Twitter sebenarnya, karena aku mulai main Twitter, kemudian punya teman-teman sesama artis, sesama seniman, dan aku ngeliat mereka itu, oh ternyata mereka bisa ngejual karya mereka gitu. Akhirnya aku penasaran dan nyoba gitu. Jadi mulainya di Twitter sih. Jadi tadi kamu mention kalau misalnya di Twitter tuh emang udah ada base-nya emang banyak ya. Maksudnya kayak kan kita sering tahu ya Twitter base yaitu kumpulan seniman gitu emang banyak yang gitu ya. Betul, banyak banget. Kayak apa ya? Aku ngerasa di Twitter tuh banyak banget seniman yang berseliweran di TL gitu. Jadi kayak banyak banget pokoknya. Jadi bisa sharing bareng gitu di Twitter. Oke, berarti emang lingkungannya emang udah dukung ya secara online gitu dan ternyata emang bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Inggit sendiri apakah emang sebelumnya itu udah ada pengalaman gitu di ilustrasi ini? Atau mungkin 2019 itu sekalian belajar lagi tentang ilustrasi gitu? Oke, mungkin kalau untuk pengalaman, sebenarnya aku dari kecil emang suka gambar, tapi basicnya dari kecil itu gambarnya tradisional gitu. Jadi gambar di kertas, pakai pensil warna atau krayon. Kemudian pas mulai masuk SMA, aku mulai belajar cat air, watercolor, cat akrilik. Dan akhirnya pas akhir 2019 itu setelah lulus, itu akhirnya aku baru mulai belajar ilustrasi digital gitu.
Dan akhirnya sampai sekarang ilustrasi digital jadi my own way. Oke, keren banget. Jadi emang awalnya udah suka seni ya. Tadi tradisional, krayon, terus cat air, akrilik, terus akhirnya ke bisa apa ilustrasi yang digital gitu. Nah, ada nggak sih mungkin yang apa ya? Mungkin kesulitan kamu pertama kali pas ke digital itu ada yang beda nggak dari kalau misalnya kita di kertas atau di kanvas gitu gitu? Pastinya ada sih ya, karena kan kalau misalnya kita di kertas itu sekali salah, apalagi kalau pakai cat itu kan susah banget ngerevisinya gitu ya. Terus kalau misalkan pakai digital, pakai aplikasi-aplikasi desain itu kan lebih mempermudah gitu. Tetapi kalau menurutku di apa ya di tradisional itu tantangannya emang lebih tinggi dan lebih bisa berhati-hati gitu. Oh, oke. Jadi emang lebih mudah karena kalau misalnya digital, kita kalau misalnya mau revisi itu gampang gitu yang gitu, terus juga secara alat-alat yang diperlukan juga lebih sedikit gitu yang gitu ya. Kita lanjut yang pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi itu aku cerita kalau misalnya ada beberapa ilustrator, kalau misalnya mereka tuh khawatir jadi freelance ilustrator tuh apakah harus punya apa ya, stylenya sendiri baru bisa jualan gitu. Atau gimana? Mungkin pendapat kamu gimana nih? Kalau untuk style sendiri itu menurut aku emang penting karena apa ya punya style sendiri itu pastinya bisa punya identitas gitu. Jadi orang tuh tahu tanpa harus melihat apa si pembuatnya. Langsung tahu dengan ngeliat karyanya, oh ini karya si Ana itu kegunaan dari style. Jadi bisa branding sendiri. Dan kalau misalnya menurut aku, apakah kita harus punya style terlebih dahulu untuk jualan? Enggak sebenarnya. Asalkan apa ya kita pede gitu, kita pede apa yang mau kita jual. Menurut aku itu udah apa ya merupakan bekal untuk jualan karya kita gitu. Oke, jadi emang style sendiri itu penting, tapi kalau misalnya baru punya style sama baru bisa jualan, kayaknya nggak kayak gitu ya, gitu ya. Jadi kita bisa jual apa yang kita punya dulu aja gitu ya, seni kita seperti apa gitu ya. Kalau kamu sendiri mendeskripsikan style kamu gimana di at Ingridiart itu? Kalau saya aku sendiri sebenarnya dari awal itu emang apa ya berubah-ubah gitu ya. Dulu aku zaman sebelum digital itu atau masih awal-awal belajar digital itu stylenya dari style anime, style realis, kemudian semi realis sampai akhirnya sekarang aku nyaman di style children illustrator gitu sih. Jadi styleku sekarang adalah children illustrator, illustration maksudnya. Oh, keren keren. Jadi emang bener ya, kan berarti apa yang kamu nyatakan juga bener gitu. Maksudnya kayak style itu bisa berubah-berubah, jadi kita nggak perlu khawatir gitu ya kalau misalnya kita baru mulai punya style yang seperti ini, karena nantinya sendiri kita akan bisa ketemu ciri khas kita gitu ya. Betul. Oke. Nah, kamu udah nekunin ini kan dari tahun 2019 nih, Git. Menurut kamu, apakah jasa ilustrator ini bisa akan terus ada gitu? Apakah nanti tetap terus ada atau mungkin ada momen momen yang mungkin akan kayaknya berkurang deh minatnya ke jasa ilustrator? Menurut kamu sendiri gimana pandangannya? Kalau menurut aku sih bakal tetap ada ya, karena gimana ya, kita sebagai hiburan misalnya, kita kan melihat secara visual gitu ya, hal-hal yang menyangkut visual itu menarik lah ya. Jadi menurut aku ilustrator itu pasti tetap ada sih, gitu. Iya bener banget di era yang digital ini kita selalu suka ngeliat visual gitu ya nikmatin hal yang visual jadi kayak pasti akan terus ada ya untuk jasa ilustrator ini masih dibutuhkan gitu. Nah oke, nah tadi kita kan udah ngeliat seputar awal mula terus juga dunia bisnisnya seperti apa. Nah selanjutnya kita mau mendalam bahas tentang ini gitu tentang proses produksinya gitu persiapannya sendiri gitu. Nah yang pertama gimana sih persiapan awal kamu pas memulai membuka jasa ilustrator ini? Tadi kan kamu bilang di Twitter, terus sekarang juga ada di Instagram. Nah, itu mungkin persiapannya gimana sih gitu? Jadi untuk persiapan, sebenarnya aku kalau misalnya awal mula buka commission zaman 2019 itu, nggak ada persiapan apa-apa sebenarnya. Aku tuh apa ya, mulai buka commission itu karena modal nekat, karena itu juga baru seminggu 2 minggu belajar digital ilustrasi, terus nekat buka, iseng-iseng aja sebenarnya. Terus ternyata lumayan banyak yang minat, dan akhirnya karena apa ya, karena kita juga bersaing dengan
teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita nggak ngembangin style kita atau art kita itu kayaknya kurang gitu ya. Jadi lama-lama style aku tuh berkembang, karyaku berkembang karena apa ya? Karena pengalaman juga, karena dari buka commission itu juga akhirnya ngerti oh di mana salahnya, di mana yang lebih baiknya gitu. Jadi gitu sih. Jadi emang modal nekat ya, modal nekat tadi Inggit juga, terus habis itu juga ada walaupun gitu banyak juga yang minat mau beli karyanya Inggit gitu dan juga saingan juga gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi banyak yang minat, yang pertama kali beli itu siapa Inggit? Masih ingat gak kayak kalangan mungkin anak SMA kah gitu, teman-teman SMA atau malah umum gitu yang pembelinya? Kalau untuk pertama sih waktu itu aku kayak itu apa ya, dia merupakan fans bulu tangkis, jadi dia minta aku buat gambarin apa namanya atlet favorit dia, terus beberapa fans juga pernah apa ya commission ke aku gitu. Mungkin sebenarnya dari umum di Twitter itu juga kan, karena kan luas banget jangkauannya. Mungkin itu sih. Terus lama-lama random aja gitu, ada yang dari usia remaja sampai dewasa sampai ibu-ibu gitu. Wah random banget lah pokoknya. Oh, oke. Berarti emang bisa dibilang apa ya, bisnis jasa ilustrasi ini emang peluangnya besar banget ya, karena ini dibutuhkan sama semua orang dan juga apa namanya kebutuhannya juga bisa apa aja gitu. Tadi kayak misalnya kalau misalnya fandom pengen digambarin misalnya idolanya, terus juga mungkin jadi hadiah-hadiah gitu juga ada yang gitu ya ngasih ke orang-orang gitu. Iya betul. Oke, nah mungkin bisa jelasin juga nggak gitu dari proses mungkin pemesanan hingga ngirim ilustrasinya. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu udah bikin red card-nya, terus nanti orang nanti nyesuaiin gitu? Ya kalau untuk persiapan dari pembuatan karyanya itu pertama-tama ya emang ya kita bikin kayak price list gitu. Jadi kayak ukuran misalnya aku kan jual ada ukuran sedada, setengah badan. Nah, itu ada price listnya sendiri. Nah, awal mulanya kayak gitu karena itu penting buat apa ya? Kayak menarik pelanggan kita. Oh, ternyata ini harganya segini nih. Aku punya budget segini. Oh, cocok nih gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah ada klien yang cocok, biasanya nge-DM terus nanti aku minta foto atau referensi yang mau digambar gitu. Jadi apa yang dia mau aku gambar, dikirim referensinya. Setelah itu aku bikin sketch. Habis sketchnya udah jadi, kemudian aku kasih tunjuk ke kliennya. Kalau misalnya oke, lanjut ke tahap coloring sampai selesai. Kemudian nanti kalau misalnya ada revisi direvisi, sampai akhirnya pengiriman lewat email gitu. Berarti apa emang dari kita sendiri karena emang tadi ini freelance ya, gitu. Jadi emang sesuai apa maksudnya kemampuan ilustratornya gitu mau bikinnya seperti apa, terus nanti juga apa di sketch dulu, terus juga bisa revisi baru dikirim. Nah, kalau misalnya revisinya ini, kalau kamu sendiri nerima sampai berapa kan? Kalau aku yang awam mungkin ya capek juga ya kalau misalnya revisi terus gitu apa-apa revisi. Nah, kalau Inggit sendiri ngasih batasan juga nggak buat calon konsumennya? Iya dong, ya harus sebenarnya. Karena kalau misalnya revisi terus tuh kadang nggak sesuai sama harga yang udah kita tawarin gitu kan. Jadi kalau aku ngebatasinnya sekarang sekitar 2 sampai 3 kali sih. Jadi cuma bisa 2 sampai 3 kali gitu ya, apa boleh revisinya gitu. Kalau bisa, ada nggak apa namanya orang yang minta revisinya ternyata kayak jadinya itu berlebihan gitu. Ini punya pengalaman gitu juga nggak? Yang banyak mau gitu mungkin Iya sih, konsumennya. pastinya ada sih, bener ada. Dan kalau misalnya aku udah kayak nggak sanggup gitu, aku tawarin nih, bisa revisi lagi asal ada tambahan additional fee gitu. Jadi kalau misalkan cocok, oke, aku revisi. Kalau misalkan enggak, mohon maaf, ini udah batasnya gitu. Oh, oke, ada juga ya gitu. Kalau kamu penting nggak sih walaupun ini freelance jasa ilustrasi penting nggak untuk punya apa istilahnya MOU kayak perjanjian gitu nggak? Kalau Inggit juga ada kayak gitu nggak? Penting banget sih kalau MOU itu, karena kalau nggak ada itu kita bisa disemena-menakan gitu kan. Kayak apa ya gitu tadinya kan yang apa namanya revisi lah, kemudian kadang ada tuh aku dengar pengalaman temenku dia
nggak mau pakai art style dia gitu. Jadi dia komisi ke ke temanku itu, tapi ternyata yang diminta bukan art style yang sesuai gitu. Jadi kan itu semena-mena banget. Oke, jadi emang penting banget ya kita supaya bisa apa ya, untuk karena perjanjian itu jadi semua pekerjaan akan sesuai dengan perjanjian yang ada gitu ya, gitu ya, gitu. Mungkin itu untuk teman-teman yang mungkin baru mau buka jasa desain ini, jangan lupa untuk bikin juga perjanjian gitu supaya kalian tidak disemena-menakan gitu kalau kata Inggit. Gitu. Oke, banyak juga berarti pengalaman seperti itu. Nah, Git, apa namanya supaya narik konsumen nih untuk memakai jasa kamu, ilustrator, kira-kira pemasarannya kalau kamu sendiri gimana caranya? Kan aku lihat aktif nih di Instagram gitu. Apakah itu salah satu caranya? Terus juga gimana kalau misalnya dari kamu sendiri? Kalau aku sendiri sih untuk pemasaran nggak ada yang secara khusus banget gitu ya. Mungkin ya itu tadi yang di Instagram. Dan kalau aku cara narik pelanggannya itu dengan memamerkan karyaku gitu. Jadi apa ya rutin gitu upload di Instagram, di Twitter, karya-karya kita gitu. Jadi kayak kita menonjolkan gitu. Ini loh karya kita gitu. Kalau misalkan kalian tertarik boleh gitu. Nah mungkin gitu sih. Nah, oh jadi emang aktif di Instagram supaya tahu juga, oh kakak ini aktif nih buat ilustratornya masih ada gitu juga ya, mungkin bisa buat perspektif itu juga. Pernah nggak sih, Git, maksudnya takut kalau misalnya karyanya itu dipakai orang lain gitu, maksudnya kan ini kita kalau bahas bisnis juga di digital kan banyak juga sih hal-hal kayak gitu ya, misalnya kayak ada nggak yang kamu lakukan supaya nggak dipakai orang lain gitu? Nah, untuk masalah ini sebenarnya emang sering banget terjadi sih ya, karena aku juga ngalamin beberapa kali karyaku dicuri, dipakai di tempat lain, atau bahkan diakuin orang lain gitu. Nah, menurut aku ini emang susah sih, karena apa ya, di Indonesia sendiri tuh kesadaran akan karya orang lain itu tuh masih sangat kurang gitu. Jadi kayak misalnya apa yang kita upload di sosial media itu kan bukan berarti untuk mereka gitu kan, itu punya kita, tapi ternyata dipakai oleh orang lain. Nah mungkin kalau selama ini aku cuman bisa apa ya kayak mengingatkan atau di karyaku aku kasih watermark sih gitu sih, cuman itu aja yang bisa aku lakuin soalnya emang susah banget sih mencegahnya. Oke, berarti emang seenggaknya kasih watermark kalau misalnya aku sering lihat tuh kayak do not repost, do not crop yang kayak gitu-gitu ya, gitu ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, mungkin udah jalan lumayan berarti berapa tahun, 2019 sampai 2022 ini, ada nggak sih tantangan atau kesulitan yang pernah dialami kamu selama jadi buka jasa ilustrator gini? Mungkin juga karena kamu nyambi juga kuliah, kira-kira keganggu juga nggak kuliahnya gitu-gitu? Oke, baik. Untuk tantangan sebenarnya di waktu ya, karena emang benar kata Devi tadi, kuliah sambil ngerjain kerjaan gambar itu emang susah banget. Kadang kalau terlalu fokus di gambar juga tugas-tugas terbengkalai, terlalu fokus di apa nih di tugas-tugas juga commission terbengkalai, kita dapat cuan gitu kan. Mungkin itu sih kalau di waktu. Kemudian kalau misalnya tantangan lain, biasanya ya customer yang apa ya, yang banyak mau itu tapi kayak mohon maaf ini agak nggak tahu diri gitu ya. Kadang ya dari revisi tadi contohnya kan. Terus kadang juga ada apa ya, customer yang minta gambarin misalnya pose yang super sulit, karena aku sendiri kan basicnya bukan dari sekolah seni, jadi aku sebenarnya kurang mendalami banget tentang kayak misalnya anatomi atau pewarnaan gitu. Jadi aku juga masih belajar dan kadang nerima commission yang terlalu sulit itu jadi suatu kesulitan sendiri sih, mungkin itu. Oke, jadi lebih ke waktu ya, karena emang ini bisa dibilang sampingan juga ya, gitu ya, gitu. Waktu bagi sama kuliah, terus juga tadi mention tentang ada beberapa apa permintaan dari customer juga gitu, yang mungkin di luar kemampuan kamu gitu ya. Karena mungkin balik lagi karena freelance gitu ya, gitu ya. Oke. Nah, apa namanya kalau kamu sendiri gitu udah jalan lama ini kira-kira kamu bisa ngomong nggak maksudnya kayak keuntungannya jadi jasa ilustratornya apa aja mungkin bisa dari mungkin cuannya lumayan untuk bantu
Apa karena kamu mahasiswa juga atau gimana? Keuntungannya ada apa aja? Kalau keuntungannya sih kalau aku sendiri ngerasa pertama itu banyak temen. Karena ya dari Twitter, dari apa namanya Instagram itu banyak banget temenku gitu kan. Jadi kalau misalnya aku kayak minta pendapat atau apa banyak banget yang bantuin. Itu mungkin keuntungan pertamanya. Terus yang kedua bener sih kata kita di cuan ya karena kita siapa yang gak butuh cuan gitu kan. Dan menurut aku selama udah lama ya udah lumayan lama ini itu apa ya kayak bantu uang jajan sih ya kadang kita misalkan mau check out Shopee atau apa gitu kita udah punya penghasilan yang ya bisa dibilang lumayan itu jadi kayak nggak terlalu beban lagi gitu kan. Oke, jadi ini Sobat Cuan memang banyak banget keuntungannya ya, nambah relasi dan pastinya cuannya itu ya, gitu ya. Sebagai mahasiswa emang kadang masih gatel mau jajan gitu kan, tapi takut minta uang sama orang tua. Nah, kalau misalnya kita punya usaha sendiri, bagian itu bisa aman gitu ya, gitu ya. Betul betul banget. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir gitu, karena emang apa namanya topik ini tuh masih banyak banget apa ya ilustrator yang ragu kalau mau jualan gitu. Nah, mungkin bisa nih kasih tips untuk para calon freelance ilustrator gitu, versi dari Ingrid sendiri gimana? Oke, untuk freelance ilustrator yang masih insecure atau masih kurang yakin sama karya kalian buat dijual, menurut aku modal nekat aja. Coba aja dulu gitu. Kalau misalnya kalian udah ngerasain tuh gimana enaknya, gimana susahnya, itu pertimbangan apa ya? Jadi pertimbangan lagi buat kalian. Apa kalian harus mundur atau enggak? Tapi menurutku coba aja dulu sih, gitu. Oke, dicoba dulu aja ya, karena tadi Ingrid juga bilang di awal, semuanya tuh ya kita yang ngatur ya, gitu ya, mulai dari red card-nya, tadi ceritanya, terus juga misalnya kita mau apa mampunya buat yang seperti apa, gitu. Pasti karena itu semua bergantung sama kita, semoga nanti bisa bisnisnya jalannya bisa lancar gitu ya, Ingrid ya. Ya, betul banget. Oke, nah Sobat Cuan itu dia tadi pembahasan kita tentang freelance ilustrator bersama Kak Inggit yang semoga memberikan insight baru dan juga memberikan semangat bagi kamu yang emang punya bakat buat ilustrasi tapi masih ragu mau buka usaha ini ya. Terima kasih juga untuk Kak Inggit yang udah menyediakan waktu dari Lampung Barat ngobrol sama kita. Kasih. Oke, jadi jangan lupa nanti tetap nonton lagi karena habis ini kita masih ada info yang menarik lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Stranger Things udah keluar nih filmnya. Wah, saatnya nyari cuan. Cuan. Rekam dulu. Cuan. Duh, siapa sih? Dari tadi berisik banget, ganggu deh. Kamu ditangkap atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, penjara 1 tahun atau denda 100 juta. Hah? Nggak mau dipenjara toh? Stop pembajakan. Radio Katolikana Wajah Gereja Nusantara. Gimana Sobat Katolikana? Tadi kita sudah melihat talk show Arko, Art untuk Ekonomi, bersama salah satu pembicara yang kita yang keren, yaitu ada Kak Ingrid. Gimana? Semoga kamu dapat
pengetahuan-pengetahuan maupun insight baru ya dari talk show kita tadi. Dan juga setelah ini kita bakalan ada konten yang menarik juga nih. Kita persembahkan khusus buat kamu Sobat Katolikana. Jadi di segmen selanjutnya kita bakal ada dokumenter perjalanan singkat dari salah satu pekerja industri kerajinan yang ada di kota Yogyakarta. Penasaran? Langsung saja kita putarkan untuk kamu. Stay tune terus di Radio Katolikana, Wajah Gereja Nusantara. Tapi tetap center. Kalau udah center, baru kita bikin hole. Kalau nggak terikat, silakan diikut dulu. Ini berarti ada mobilnya. Nah, kemungkinan ada kan itu kasar. Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal memiliki berbagai macam objek wisata. Di sini, kita tidak hanya bisa mengunjungi tempat wisata, namun bisa juga belajar sesuatu yang baru melalui wisata edukasi yang terletak di Yogyakarta. Terdapat berbagai macam jenis wisata edukasi di Yogyakarta, mulai dari yang berhubungan dengan alam hingga pembuatan kerajinan tangan keramik. Kerajinan keramik merupakan salah satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan. Selain itu, kerajinan keramik juga memiliki tujuan dan fungsi yang jelas serta memiliki berbagai nilai yang terkandung di dalam kerajinan tersebut. Salah satu kerajinan keramik yang bisa ditemukan di Yogyakarta adalah Lukita Keramik Studio. Lukita Keramik Studio telah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan didirikan oleh Toris, Komar, serta Arif Hanung. Dan pada 22 Februari tahun 2022, Lukita Keramik Studio melakukan kembali branding sebagai upaya untuk memperlebar sayap mereka. Hingga kini, Lukita Keramik Studio sudah memiliki 8 anggota yang membantu dalam proses pengelolaan serta pengoperasiannya. Apa yang menjadi alasan atau latar belakang dari didirikannya Lukita Keramik Studio? Lukita Keramik Studio awalnya masih dalam bentuk komunal ya, jadi semacam kayak komunitas gitulah, komunitas. Kemudian banyak perkumpulan dari teman-teman pengen belajar keramik, bagaimana cara buatnya, bagaimana cara finishing, bakar segala macam. Terus kemudian kita coba kita coba tes pasar. Itu ternyata lumayan banyak peminatnya. Kemudian kita belajar manajemen juga, belajar otodidak semuanya. Terus akhirnya kita kukuhkan jadi sebuah komunitas yang ada benefitnya, ada profitnya di situ sih. Apa yang membuat Lukita Keramik Studio ini menarik jika dibandingkan dengan studio keramik lainnya? Pertumbuhan studio keramik di Jogja ini cukup pesat ya, dimulai dari sekitar tahun 2018-an, 17-18 lah. Banyak sekali pertumbuhan studio ya. Nah, kalau kami itu memang sudah agak lama, sudah dari sekitar tahun 2015-an sebelumnya. Gitu. Dasarnya yaitu kami pengen belajar membuat keramik. Kemudian kami juga pengen menghantarkan pengetahuan, menghantarkan edukasi kepada khalayak umum gitu ya, yang juga ingin mengetahui bagaimana proses karya-karya keramik itu dibuat. Nah, salah satu yang kami pertahankan sampai sekarang itu adalah cara pembuatannya. Kami menggunakan betul-betul manual ya. Kita buat cara manual, tidak ada, kita belum ke arah cetak gitu ya, cetak tuang gitu. Kita masih menggunakan metode pakai tangan semua. Pun kalau misalnya ada cetakan itu cetakan padat, itu pun hanya kepentingannya untuk
penunjang saja, bukan hal yang utama. Nah, mungkin salah satunya yang menarik adalah itu. Dan juga selain itu, tim-tim kami ini di sini cukup solid, dan mereka itu juga punya, ibaratnya punya sebuah effort yang cukup tinggi, di mana mereka juga punya cita-cita, punya keinginan, punya inovasi, punya pemikiran yang juga tetap kami pertahankan. Kita semua berhak untuk membuat sebuah karya, baik itu karya fungsional, baik itu karya non fungsional, mau itu tableware atau itu fine art. Nah, di sini kami masih menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Dan juga Lukita Ceramic Studio, selain kita membuat benda fungsional, kita juga mengadakan acara-acara seperti menghadiri ke bazar, dan juga kita juga ada pameran, baik pameran fungsional maupun pameran ke arah fine art gitu. Mungkin di situ. Kegiatan apa saja yang tersedia di Lukita Ceramic Studio ini? Di Lukita Ceramic Studio itu kegiatannya cukup banyak ya. Salah satunya ada workshop, yang kedua ada project ya, art project, yang ketiganya kita juga membuka custom order bagi teman-teman yang pengen punya barang atau punya karya, model sendiri, desain sendiri. Kita juga menyediakan jasa tersebut. Kita juga bisa diskusi bareng desainnya bagaimana, kita juga bisa kerjakan itu semua. Dan juga tadi ada workshop ya. Workshop itu adalah kelas di mana teman-teman bisa belajar soal keramik, pembuatannya dari awal ya sampai ke proses nanti pengeringan ya. Tetapi tidak di proses pembakarannya, karena pembakarannya masih kita lakukan dengan tim sendiri gitu. Nah, teman-teman yang pengen belajar keramik, kita juga ada 2 macam workshop. Yang pertama itu drawing ya, pakai alat puter dan benda-bendanya benda-benda silindris ya, simetris. Kemudian yang kedua itu ada hand build. Hand build itu teknik bebas ya, teknik bebas dalam artian freehand. Itu ada teknik cubit atau pincing, kemudian ada di dalamnya ada teknik pilin atau coil, kemudian ada teknik tepuk atau slab ya di situ. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar, kita membuka kelas-kelas workshop yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat bagaimana cara daftarnya, bagaimana tempatnya kapan, penjadwalannya bagaimana gitu. Terus kedua juga tadi ada art project, di mana kita membuka peluang ya siapapun itu, baik dari teman-teman sekitar ya, itu juga membuka peluang misalnya ingin membuat sebuah project gitu. Kebanyakan teman-teman seniman misalnya ingin membuat instalasi, ingin membuat karya untuk pameran gitu. Kita bisa kolaborasi, melakukan secara kerjasama gitu ya. Itu kita bisa diskusikan bagaimana cara pembuatannya seperti itu. Dan juga di art project kita juga di Lukita mengadakan pameran gitu. Jadi Lukita nanti pameran di mana gitu, untuk mempertahankan eksistensi dan juga kreativitas teman-teman yang sangat gede banget gitu, kemauan dan effortnya untuk selalu membuat inovasi di situ. Terus yang terakhir tadi ada custom order tadi, jadi teman-teman bisa wujudkan ya desain-desain impian teman-teman gitu. Bisa dibikin di sini seperti itu. Dalam kesehariannya, Lukita Ceramic Studio juga mengalami berbagai kendala seperti terhalang oleh jarak dengan pelanggan yang hendak melakukan custom order, kemampuan bahasa untuk berkomunikasi dengan pelanggan dari luar negeri, serta timeline dalam proses pengerjaan yang cenderung tidak sesuai. Dari berbagai kegiatan yang telah disebutkan, adakah kendala yang pernah dihadapi? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Ya, dari beberapa kegiatan yang sudah saya sebutkan, di antaranya tadi ada workshop, kemudian ada art project, kemudian ada custom order gitu. Kami juga membuka
kesempatan untuk teman-teman yang masih belajar ya entah di kampus atau di sekolah juga untuk membuka program magang di tempat kami itu juga. Nah, tapi dari beberapa program tersebut tentu banyak terjadi kendala-kendala ya, baik yang di dalam perkiraan maupun di luar perkiraan. Sebagai salah satu contoh yang sering sekali terjadi adalah ketika custom order misalnya, kendalanya bisa saja karena jarak gitu. Karena paling enak itu ketika kita masih bisa ketemu, kita diskusikan bagaimana desainnya segala macam, itu mengurangi ya, meminimalisir miskomunikasi yang terjadi. Nah, tetapi bagi teman-teman yang bisa lewat online gitu, kadang-kadang ada beberapa miskomunikasi soal ukuran, misalnya soal warna, karena tidak bisa melihat secara langsung di situ. Itu di bagian custom order. Ada beberapa juga di workshop misalnya, ketika kita sebelumnya ini memang banyak sekali tamu-tamu workshop itu dari luar negeri gitu ya. Kendalanya adalah kami sebatas hanya bisa bahasa Indonesia, bahasa lokal, bahasa Jawa ya, dan juga bahasa Inggris. Tetapi ada beberapa customer yang mereka tidak bisa bahasa Inggris. Kadang-kadang kami kebingungan untuk bagaimana cara komunikasinya gitu kan. Begitu. Itu yang di workshop. Kemudian di art project itu biasanya kendalanya banyak di timeline gitu. Karena ada beberapa yang masuk udah mepet gitu. Sebenarnya itu juga terjadi di custom order juga gitu. Untuk mewujudkan sekian pieces, mereka hanya punya waktu sekian hari gitu. Sedangkan dalam proses pembuatan kami itu karena betul-betul manual, jadi tidak bisa mengejar timeline atau waktu ya. Tetap pengerjaannya kami rasa sedikit lebih lama dibandingkan yang prosesi pabrik ya. Di situ sih biasanya di timeline sama komunikasi itu yang sering terjadi gitu. Sisanya kendala-kendala kecil kayak misalnya ya konflik kecil itu nggak masalah, dan juga ada mungkin kondisi finansial studio juga, itu juga kita rasa sebagai hal yang biasa lah. Terakhir, apa harapan narasumber untuk kedepannya, baik untuk Lukita Keramik Studio maupun penikmat seni keramik lainnya? Oke, saya pribadi mungkin ya, dan juga saya mewakili teman-teman tim dari Lukita Keramik Studio, kita punya harapan ke depan tentu semakin banyak lah teman-teman atau orang-orang di luar memahami dan juga mencintai produk-produk lokal ya, lokal yang masih punya lokal konten, masih punya taste handmade-nya gitu ya. Tentu pengennya lebih banyak lagi teman-teman yang menggunakannya gitu kan, yang memahami esensinya juga gitu kan. Terus kami juga pengen membagikan hal-hal apa yang kami tahu kepada semua khalayak gitu ya. Entah itu bagaimana prosesnya, entah itu bagaimana bahannya gitu kan, entah bagaimana itu idenya, gagasannya. Nah, di situ semakin berkembang lah ke depannya gitu ya. Dan juga ketika semakin banyak orang tahu, otomatis kita bisa saling sharing bersama, saling belajar bersama. Di situ kita bisa lebih bisa melebarkan sayap lah ke depannya ya. Seperti itu. Aduh, bosan banget. Ngapain ya enaknya? Oh, cek jadwal bioskop aja. Mau lihat hari ini ada film apa? XX1 ini dia. Kita lihat ada film apa. Wih,
Ada film dinosaurus baru nih. Kita lihat nih tiketnya. Duh, mahal banget. Masa harus ngeluarin uang segini banyak cuman buat nonton? Mending nunggu bajakannya aja nggak sih? Pasti besok-besok udah ada. Ya udahlah, nggak jadi nonton di bioskop. Ternyata film Jurassic World sudah keluar. Nanti nonton ah. Ngapain dong? Nonton streaming film ilegal ya? Hargain dong. Tapi kan gratis, terus gak ada yang tahu juga kan? Kamu pikir mereka buat film gak butuh biaya? Dengan kamu nonton melalui ilegal gini, gimana kondisi perfilman dan bioskop Indonesia bakal maju? Bener juga ya. Ya udah deh, aku nonton di bioskop aja. Kamu ikut nggak? Hargai para pembuat film dengan cara menonton melalui situs resmi. Dengan menonton secara ilegal, kamu sama saja dengan membantu bajakan film. You were wearing your black dress when I first saw you on the Instagram. I could easily fall for you with those pair of Converse on your feet. So I took the chance and I did all the things that probably I've never done. It ain't love, but why do I have to be worried if you are with someone else? Or I do fall for you. I don't want you to know. Maybe I fall for you. I don't have the reason yet to not fall for you. You are too beautiful, and it feels so unreal. You are too beautiful, and I'll always be forever fool for you. Based on the way you look at me, you are hard to guess and hard to get. I'm not too good, but I'm not too bad. Should I stay or just let you go away? We spent couple midnights for me to hear you laugh at my jokes, though it's through the phone. You made me think maybe you'll fall for me too, but you're gone when tomorrow comes. Or you do fall for me, and I do wanna know. Maybe you fall for me, or it's just another midnight thoughts. You won't fall for me. You are too beautiful, and it feels so unreal. You are too beautiful, and I'll always be forever fool. I asked all my friends how to in your heart. They told me that I had to keep it cool, or maybe I don't have to be with you, with you, with you. Yeah. Itu dia Oslo Ibrahim dengan lagunya yang berjudul You Are Too Beautiful. Gimana nih Sobat Katolikana? Semoga kamu terkesima sama suara merdunya ya. Nah sayang banget gak terasa sudah 1 jam saya menemani kamu semua. Tadi kita sudah melewati banyak sekali konten. Mulai dari buletin, lalu ada ILM, lalu ada talk show art untuk ekonomi. Nah terus ada dokumenter tentang Lukita Keramik Studio. Gimana Sobat Katolikana? Semoga kamu puas ya, merasa senang, terhibur, dan mendapatkan sesuatu yang baru. Yap, sayangnya kita harus berpisah di sini.
aku ingin mengucapkan terima kasih, dan aku Hosea mewakili juga teman-temanku yang sudah bertugas dalam program ini. Ada Devina, ada Lisa, ada Cindy, dan juga Hana. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di program Cuan Kui, pastinya di Radio Katolikana Wajah Gereja Nusantara.